maaf yang kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah dari di akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikutnya serta kita semuanya insyaallah istiqomah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Kemarin kita membahas hadis yang ke-48 dari Abu Hurairah, yaitu tentang kita nanti di hari kiamat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita tanpa keraguan sedikit pun. Lalu diceritakan bahwa nanti di mahsyar kita akan dikelompokkan berdasarkan Tuhan-Tuhan kita masing-masing. Yang menyembah matahari akan ikut matahari, yang menyembah rembulan akan ikut rembulan, yang menyembah batu akan ikut batu, yang menyembah salib akan ikut salib, dan sebagainya. Tinggal penyembah Allah, dan termasuk di dalam kaum muslimin adalah orang-orang munafiknya masuk di dalam kaum muslimin. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya, dan hanya orang-orang mukmin yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, ini sambungannya sekarang, fayaquluna anta rabbuna fayad'uhum. Ya, kemudian mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, fayutrabu as-sirata baina dhahranai jahannam. Lalu dibentangkanlah siratal mustaqim di antara dua sisi jahanam. Jadi seseorang ketika hendak masuk surga itu pasti melewati siratal mustaqim, pasti, tidak ada yang tidak. Orang yang mati syahid sekalipun, orang yang para nabi sekalipun, itu akan melewati siratal mustaqim. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan tembus, tidak ada jalan alternatif. Semuanya pasti lewat siratal mustaqim. Makanya Allah mengatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Kemudian di antara kalian semua atau kalian semua pasti akan melewati as-sirat al-mustaqim, pasti, tidak ada yang tidak. Ya, kana ala rabbika hatsman maqdiyya, itu adalah keputusan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mengatakan saya nggak mau melewati sirat al-mustaqim, tidak. Harus melewati sirat al-mustaqim semuanya. Ya. Tapi di antara mereka ada yang melewati siratal mustaqim sekedipan mata, bahkan lebih cepat, yaitu para nabi, para rasul. Ada yang melewati seperti kilat yang menyambar, ada yang melewati seperti angin yang berembus, ada yang melewati seperti kuda yang berlari kencang dan sebagainya. Tergantung amaliyah kita masing-masing. Makanya rutinlah iktikaf di masjid. Orang yang rajin iktikaf di masjid itu dapat garansi dari Rasulullah untuk bisa melewati as-sirat al-mustaqim. Nabi mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu rumahnya semua orang yang bertakwa. Wa kaffalallahu liman ja'alal masjida baitah. Allah akan menjamin, menggaransikan orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Digaransikan apa? Birrauhi, dengan kasih sayang, warahmati, dan rahmat, wal jawazi ila sirat, dan dia bisa menyeberang siratal mustaqim ila ridwanillahi, menuju ridho Allah, ilal jannah, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering iktikaf. Kalau kita sering-sering iktikaf di masjid, masuk masjidnya iktikaf, meskipun berbaring, meskipun cuma sekedar pengen selonjoran ngadem, niatin iktikaf, maka Rasulullah menggaransikan bahwa dia bisa melewati as-siratal mustaqim. Di dalam riwayat Imam Ahmad, panjangnya siratal mustaqim dari tepi satu ke tepi lain itu perjalanan 1000 tahun. Rasakan. Ya, kita niti bukan siratul mustaqim aja beratnya luar biasa, jadi 1000 tahun. Maka tergantung dari amaliyah masing-masing. Dan ini kepastian, ini valid.
Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satupun manusia yang ketika masuk surga kecuali pasti merasakan panasnya jahanam. Meskipun panasnya itu adalah dari semburatnya pada saat dia menyeberangi Shiratal Mustaqim. Jahanam itu panas luar biasa. Saking panasnya, jahanam itu gelap gulita. Api itu kalau sudah saking panasnya, dia itu hitam pekat. Itu neraka jahanam. Fa'akunu awwalan man yajuzu minar rusul bi ummati, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali Rasul yang pertama kali melewati Shiratal Mustaqim dengan membawa umatnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang pertama kali melewati As-Shiratal Mustaqim, disusul umat Islam kita ini. Wala yatakallamu ahadun yawma idzin illa Rasul. Tidak ada satupun orang yang berbicara pada waktu itu kecuali para rasul. Tidak sempat bicara, nggak berani bicara. Situasi begitu sangat menegangkan, apalagi ketika dilihat beberapa orang sudah terjatuh di Shiratal Mustaqim. Mereka terkena kalalib. Kalalib itu ya kayak pancingan begitu. Ketika tergantol kalalib, masuklah dia ke dalam Shiratal Mustaqim. Apa itu namanya, neraka jahanam. Jatuh satu persatu. Tegang, gak ada yang berani bicara. Wa kalamur rasul yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan ucapan Rasul pada waktu itu cuma Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah, selamatlah. Itu Rasul. Maka betul, kalau kita pengen selamat dari Shiratal Mustaqim dunia, kalau kita ingin bisa meniti Shiratal Mustaqim dunia, maka kita harus meniti. Kalau kita ingin selamat meniti Shiratal Mustaqim akhirat, maka kita wajib meniti Shiratal Mustaqim dunia. Harus. Sebelum kita meniti Shiratal Mustaqim akhirat, kita wajib meniti Shiratal Mustaqim dunia. Apa Shiratal Mustaqim dunia? Dalam surat Yasin Allah mengatakan, fa'anik buduni hada Shiratul Mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Jadi ketika di dunia kalau kita rajin ibadah, berarti kita telah meniti Shiratal Mustaqim dunia. Orang yang enteng kakinya menuju masjid, menuju musola, menuju majelis taklim, maka tidak langkahnya meniti Shiratal Mustaqim akhirat. Ya dari dunia dulu, harusnya begitu. Kemudian wa fi jahannam kalalibu mithlu sauti sa'dan. Di jahanam itu ada kalalib, semacam gantolan kayak pancing. Jadi gantol kena terus. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis lainnya diterangkan orang yang selamat pun kadang dadanya terluka oleh kalalib, dicangkol dia bisa selamat. Karena ya, orang-orang yang terjangkau lalu masuk ke dalam neraka jahanam, maka dia akan jadi tinggal di neraka jahanam sampai dosa-dosanya habis. Makanya di dalam Sahih Muslim itu dikatakan penduduk asli neraka jahanam itu adalah orang-orang kafir. Itu disebut ahlun nar. Orang mukmin itu bukan ahlun nar. Disebutkan dalam hadis alladzina asabatuhumun naru bidunubihi. Itu kata Nabi, orang-orang yang masuk neraka sebab dosanya itu adalah orang mukmin. Dia masuk ke dalam neraka, dia terjerembab masuk neraka sebab tergantol kalalib, tapi dia hanya merasakan sakit lahdotan sejenak. Tapi sejenaknya neraka itu tetap lama. Ya. Nah, kalalib itu mislu sauti sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu pohon yang dimakan oleh onta. Pohon-pohon perdu yang ada di Saudi Arab biasanya itu rata-rata berduri. Al-Ra'aitu sauqa sa'dan, apakah kamu melihat tahu tentang sauqa sa'dan atau duri pohon sa'dan? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, na'am, betul kami tahu. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innaha mislu sauqi sa'dan, sesungguhnya kalalib atau gantolan atau pancing itu seperti duri pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah 'azza wa jalla. Namun besarnya hanya Allah yang tahu.
Seberapa besarnya hanya Allah yang tahu. Kalau duri kan kecil, sementara kalalib yang gantol orang yang melewati siratal mustaqim, besarnya hanya Allah yang tahu. Besar sekali. Fatahdifun nasa bi'amalihim. Maka dia akan gantolin orang dengan sesuai dengan amaliyah mereka masing-masing. Faminhum mayyubaqu bi'amali. Di antara mereka ada yang binasa karena amalnya buruk, tukang utang nggak bayar, tukang nipu orang, tukang bohong, janji kampanye nggak dilaksanakan, digantol itu namanya yubaku bi'amali. Dia binasa sebab amalnya. Wa minhum may yukhordalu. Sebagian mereka ada yang dicacah-cacah seperti khordal. Khordal itu biji sawi. Jadi sebagian orang yang melewati siratal mustaqim dihantam kalalib, hancur tubuhnya seperti biji sawi. Khordal itu adalah biji sawi. Dicacah-cacah. Ada yang mengatakan dia digantol dari siratal mustaqim, turun ke neraka jahanam, hancur tubuhnya seperti khordal, seperti biji sawi. Ini adalah orang-orang yang amaliyahnya ketika di dunia tidak mau berinteraksi dengan para ulama. Kerjaannya menghujat orang-orang baik. Kerjaannya memanipulasi data, markup data, mau riswah, mau suap dan sebagainya. Habis ketika dia meniti siratal mustaqim. Ya. Sumayanju, kemudian dia selamat. Kalau yang selamat. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari itu kaum muslimin yang selamat dari kalalib, dia itu ada yang badannya terluka dan sebagainya. Lalu kemudian dia matur sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, teman-temanku banyak yang terjatuh di neraka. Saudara-saudaraku banyak yang terjatuh di neraka." Allah berfirman, "Cari siapapun penduduk neraka yang di dalam hatinya ada iman, 1 dinar saja. Cari, selamatkan dia." Lalu mencarilah orang-orang tadi, dicari kenalannya, dicari temannya, dicari saudaranya, dicari koleganya yang ada iman sebesar dinar, diselamatkan dia. Ini yang sering saya sebut atau para ulama sebut dengan syafaat teman. Kita itu bisa saling tasyafut, bisa saling mensyafaati. Makanya kalau antum semuanya nanti masuk surga dan antum cari di surga tidak ada saya, syafaati saya. Karena kita bisa saling bersyafaat. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, masih ada yang tertinggal di neraka karena apa? Imannya lebih kecil daripada uang 1 dinar." Allah berfirman, "Cari siapapun mereka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Sekecil atom misalnya, dicarilah lalu angkatlah mereka semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Satu persatu dari syafaat. Hatta idza arada Allah rahmatan man arada min ahli nar, sehingga ketika Allah ingin memberikan rahmatnya kepada ahli neraka, amarallahul malaikata ayyukhriju man kana ya'budullah. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapapun yang beribadah kepada Allah. Ini disebut syafaatullah. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari, redaksi yang lain, setelah Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, para ulama memberikan syafaat, guru memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, anak memberikan syafaat, teman memberikan syafaat, habis. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah mengatakan tidak tersisa kecuali syafaatku. Lalu diselamatkan orang-orang di situ yang bertauhid meskipun tidak memiliki amal. Tapi dia bertauhid. Diselamatkan. Keluar semuanya. Dimasukkan ke Maul Hayat. Lalu distempel lehernya. Lehernya ada stempel. Sehingga penduduk surga pada tahu orang yang ada stempelnya ini artinya dia alumni neraka jahanam. Kalau jalan-jalan misalnya ini alumni ketahuan. Ini yang dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua disyafaati.
fayuhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud, maka mereka semua keluar dan mereka bisa dikenal dengan atharus sujud, bekas sujudnya. Bekas sujud itu 7 anggota: jidat, hidung, kedua tangan, lutut dan kaki. Itu namanya atharus sujud. Ada yang mengatakan cuma jidat, tetapi atharus sujud ya semua anggota tubuh sujud tadi. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Lalu Allah telah mengharamkan untuk dijilat neraka, ya, neraka untuk memakan bekas sujud. Jadi kalau Bapak rutin sholat 5 waktunya terjaga, sholat rawatibnya terjaga, sholat sunnahnya nambah, jasad yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah ini selamat dari jilatan api neraka. Aman. Kenapa? Karena jasad kita, jidat kita, tangan kita, kaki kita pernah kita gunakan untuk tunduk, sujud, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia. Maka saya sering husnudzon dan senang ketika ada orang masih mau sholat. Apapun motivasinya, mau belum khusyuk kayak mau sudah khusyuk, sudah sholat sudah jempolan, bagus. Artinya dia sudah mau meluangkan waktunya. Ketika sholatnya misalnya versi ulama A, oh enggak sah, tapi versi ulama B sah, ya enggak apa-apa. Dia mau sholat itu udah bagus. Tinggal diajak ngaji sebentar-sebentar. Supaya tambah baik sholatnya, supaya tambah khusyuk. Tapi sudah mau sholat itu sudah luar biasa. Fakullu ni Adam ta'kuluhun nar illa athara sujud. Setiap manusia akan dimakan, dilalap oleh neraka, oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Fayahrujuna minan nari qadim tasahu qadim tahashu fayusabu alaihim ma'ul hayat. Maka mereka keluar dari api neraka dan betul-betul rusak fisiknya, hitam badannya. Kemudian mereka semuanya dituangkan, digejurkan, dimasukkan ke dalam narul hayat. Ketika sudah hitam tubuhnya, habis semuanya, tinggal asarus sujud, lidah dan hatinya. Kalau dalam hadis lain, lidah dan hatinya. Lidah karena mengucapkan la ilaha illallah, hati karena ada iman. Setelah dimasukkan ke dalam ma'ul hayat, tumbuh lagi menjadi orang yang ganteng, bersinar, berkilau, wajahnya cerah, ya, ganti casing lah kalau nggak ganti casing ya. Apa itu namanya, orang-orang duniawi yang kulitnya asalnya agak sawo matang, sawo budak dan sebagainya, udah ganti casing menjadi orang yang kulitnya ahlul jannah yang putih bersinar. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Lalu tumbuhlah daging-daging mereka sebagaimana tumbuhnya bebijian yang terbawa banjir. Kalau kita lihat ada banjir di kampung begitu, setelah banjir akan tumbuh biji-bijian, ya kayak gitulah kita tumbuh badan kita. Tsumma yafrughullahu subhanahu wa ta'ala minal qada'i bainal ibad. Lalu selesailah Allah telah memberikan keputusan di arah hambanya. Yang kafir masuk dalam neraka abadi, yang mukmin sudah masuk ke dalam surga semuanya. Semuanya sudah masuk semuanya. Selesai. Namun wayang korojulun bainal jannati wan nar, tinggal sisa satu orang yang dia itu terletak di antara surga dan neraka. Enggak di surga, enggak di neraka, semuanya sudah. Orang yang beriman sudah masuk ke dalam surga semuanya. Orang yang beriman imannya tipis juga sudah masuk ke dalam surga. Orang yang punya iman belum beramal sudah masuk ke dalam surga. Penduduk neraka tinggal orang-orang kafir. Orang kafir kan khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka. Tinggal satu orang yang tersisa di antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahlin nari dukulan al jannata, yaitu dia orang yang terakhir, penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Kalau di dalam sarahnya disebut Juhainah. Kalau namanya Juhainah berarti bukan bapak. Ada yang namanya Juhainah. Nah, ada. Kalau di dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi namanya adalah Hannam. Ya, namanya. Tapi di sini Juhainah. Orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang keliwatan lah.
Mukbilun biwajhi kibalan nari, dia menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Hukumannya bukan dimasukkan ke dalam neraka, tapi suruh ngadepin neraka saja. Fayaqulu, dia berkata, ya Rabbi, isrif wajhi aninnar, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka ini, ya Allah. Palingkan diriku dari neraka ini. Qad qabashani rikuha, telah menjadikan hancur, ya hancur, rontok, rusak aroma neraka. Aroma neraka itu busuk sekali, Pak. Tercium aromanya saja yang mencium rontok organ-organ dalamnya. Siksaannya begitu, suruh mencium aroma neraka, saking busuknya anggota tubuhnya rontok. Orang ini, wa ahraqani dzakaruha, dan telah membakarku semburatnya neraka bisa membakar dirinya. Ya, fayaqulu, Allah pun berkata, hal asaita infu ila dzalika bika an tas'alani ghairu dzalik. Apakah kamu ada harapan apabila dilakukan hal itu, artinya kamu dipalingkan dari neraka, kamu akan minta selain itu? Dia berkata, fayaqul, dia berkata, la, enggak ya Allah, wa izzati, demi keagunganmu aku enggak minta apa-apa, cukup palingkan aku dari neraka, enggak kuat ya Allah. Ayutillah azza wa jalla ma yasha'u min ahdin wa mita. Allah lalu memberikan kepadanya sesuai dengan yang dikehendakinya dari janji dan sumpahnya. Nah, pokoknya dari sesuai dengan janjinya. Fayasrifullahu azza wa jalla wajhahu anin nar, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Faidan uqbila bihi alal jannah ra'a bahjataha sakata masyaallah ayyaskut. Tatkala dihadapkan ke surga, dia menghadap ke surga, wajahnya menghadap ke surga, dia melihat keindahan surga, bengong orang tersebut, diam beberapa lama. Itu indah, luar biasa. Lama. Sumakal, lalu dia berkata, ya Rabbi, duhai Tuhan, qadimni inda babil jannah, majukan dikitlah saya ya Allah ke pintu surganya saja. Kemudian dimajukan. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, alaysa qad a'taital uhud wal mawathiq, bukankah aku telah memberikan kamu sesuai dengan perjanjian di awal, cuman dipalingkan dari neraka, ya. Alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta, dan kamu tidak akan meminta selain apa yang kamu kemarin dulu minta, cuman minta dipalingkan dari neraka kan? Fayaqul, lalu orang tersebut berkata, ya Rabbi, la akunu ashqa khalqik, ya Allah, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling cemas. Fayaqul, maka kemudian Allah berfirman, fama asaita in uqtita dzalika alla tas'ala ghairah, apakah kamu ada harapan jika kamu diberikan hal itu kamu tidak meminta apapun? Fayaqul, ya Rabbi, la wa izzatik, duhai Tuhan, enggak, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, enggak minta apapun. Wala as'alu ghairu dzalika, aku tidak akan meminta selain cuman di pintu surga saja. Fayuti rabbah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan masya'a min ahdin wa mitsaq, sesuai dengan perjanjian kesepakatan. Fayuqaddimuhu ila babil jannah, lalu majulah ia ke pintu surga. Faidah balagha babaha, tatkala dia sudah sampai pintu surga, faro'a zahratahu, maka dia melihat kemilau surga, ya. Wa ma fiha minan nadrati was surur, dan apa saja yang ada di dalamnya dari kebahagiaan pemandangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Fasa kata masya Allah ayyaskut, dia lalu diam bengong lama. Surga begitu indah, orang-orang pada berjalan tertawa ria gembira, tidak ada yang menjadikan dia sedih, wajahnya bersinar luar biasa. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi, adkhilnil jannata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Dari awal kayak kamu meminta. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah pun berfirman, waihak ya ibn Adam ma akhdarak. Ini bahasanya waihak itu ya, bukan bahasa celakalah ya. Kalau waihak umpatan itu celakalah, tapi bisa diartikan kalimatul rahmat wa ihsan. Ya, ya anak Adam, kamu itu apa itu namanya, mengherankan sekali ya. Qad a'taita
al-uhuda wal mawatiq alla tas'ala ghairul ladzi uqtita. Kamu kan telah memberikan perjanjian di awal, kamu tidak minta apapun selain apa yang kamu diberikan. Fayaqul, hamba ini protes. Ya Rabbi, la taj'alni asqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku hambamu yang paling celaka. Cuman bisa ngiler pulang di tanggung surga mondar-mandir, enak-enakan, saya nggak bisa merasakan. Fayadhamullahu azza wa jalla minhu. Allah ridho, Allah tertawa dalam tanda kutip, ya, dari hal tersebut. Summa ya'danullahu lahu fi dukhulil jannah, lalu Allah mengizinkan bagi kita udah masuk surga saja, sudah masuk surga. Fayaqul, maka Allah berfirman, tamanna. Coba kamu, tamanna itu artinya berhayal, Pak. Ya, Bapak, coba kamu hayalkan kenikmatan yang ada, yang kamu pengen peroleh. Misalnya kita menghayalkan punya rumah tinggi sampai lantai 20. Masing-masing dihubungkan dengan lift dan eskalator. Ada pelayan yang melayani, mandinya pakai apa tuh namanya, air yang bersih, yang jernih, sabun datang sendiri, makanan apa sih? Kan orang mau ngayal kan boleh. Ya, fayatamanna, maka dia pun menghayal hatta idzan qata'a umniyatuhu, sehingga ketika sudah mentok khayalannya, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, zid min kada wa kada, tambahi hayalan. Hayal lagi, sekarang rumahnya jadi lebar, ada kolam renangnya, ada ininya, pokoknya macam-macam, namanya hayalan. Makanan enak-enak, namanya hayalan, kan bebas. Setelah akbala yudzakiruhu rabbuh hatta idzan tahat bihil amaniyu, lalu dia apa itu namanya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan hayalannya tersebut. Tatkala sudah habis hayalannya, Allah berfirman, qala laka dzalika wa mithlu ma'ah. Kamu akan mendapat sesuai dengan apa yang kamu hayalkan ditambah 1. 2 kali lipat berarti. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, inni sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, laka dzalik wa asyratu amsalihha, kamu mendapat sesuai dengan apa yang kamu hayalkan dengan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nikmat surga bagi orang yang terakhir masuk surga itu sesuai dengan khayalannya yang mentok, yang habis, gak ada lagi, dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Dan bagaimana dengan antum yang seperti ini, yang masuk surganya mungkin duluan? Mudah-mudahan, tapi cuma pede ya. Imam Hasan Basri saja ketika mengisahkan tentang orang terakhir masuk surga, beliau mengatakan, tuba ayyub an akuna hadzal rajul. Beruntung sekali kalau aku itu adalah orang ini. Orang ini adalah aku. Beruntung. Kenapa? Meskipun terakhir ada garansi masuk surga. Anda tidak ada garansi. Ini orang ini meskipun terakhir masuk surga masih digaransikan masuk surga. Kita siapa yang menggaransikan? Tidak ada Pak yang menggaransikan kita masuk surga. Husnul khotimah atau su'ul khotimah kita belum kelihatan kok. Sekelas Nabi Ibrahim aja berkata, berdoa, apa itu namanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Sekelas Ibrahim. Apalagi kita harus lebih takut apabila kita meninggal dalam keadaan suhul khotimah. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.